perkenalkan, nama saya Erlen Limbak. Saya dari kelas A semester 5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang, angkatan 2019. Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah praktikum, yaitu sesuai dengan tema kita yang kita ambil pada kelas 5, yaitu di tema 9. Tada! Benda-benda di sekitar kita, kemudian dengan kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas yang namanya materi. Nah, tahukah kalian apa itu materi? Apa sih itu materi? Materi. Nah, jadi materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, jadi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang disebut dengan materi. Nah, jadi di sini materi dia terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama zat tunggal dan yang kedua adalah zat campuran. Nah, apa sih itu zat tunggal? Nah, zat tunggal merupakan zat yang terdiri dari satu macam zat saja. Artinya dia tunggal. Kemudian apa sih yang dinamakan dengan zat campuran? Nah, zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa zat tunggal. Nah, oke teman-teman, saatnya kita akan masuk kepada praktikum kita. Ayo! Nah, oke teman-teman, kita masuk pada langkah-langkah atau prosedur pengerjaannya. Nah, jadi yang pertama di sini untuk alat dan bahannya itu yang pertama sudah saya sediakan ada beberapa macam zat, yaitu di sini ada pasir dengan takaran 1 sendok, kemudian ada beras, kemudian ada kopi, ada sirup, ada minyak, kemudian ada sendok, dan ada air mineral. Oke teman-teman, di depan kita sudah ada alat dan bahan dan berbagai zat-zat yang ada, yaitu ada macam 5 zat, yaitu terdiri dari ada zat tunggal, kemudian zat campuran. Nah, kali ini saya akan mencampurkan air mineral kepada kelima zat-zat ini. Nah, dan kita akan lihat apakah akan terjadi pemisahan pada saat ini atau tidak. Mari kita lakukan. Oke, langkah yang pertama, air mineral kita tuangkan kepada zat-zat yang ada dengan takaran yang sama ya. Oke, yang pertama pasir. Kemudian beras. Kemudian kopi. Sirup. Dan minyak. Oke. Setelah kelima zat ini kita campurkan dengan air mineral, kita akan mengaduknya dengan setiap zat yang ada. Kita aduk terus. Kita aduk beras, kopi. Nah, setelah kita amati pada kelima zat-zat ini, yaitu yang pertama pada zat campuran. Nah, di sini ada sirup dan minyak. Nah, mengapa dia disebut dengan zat campuran? Karena pada saat ini dia sudah tercampur dengan air sehingga dia menjadi cair. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa minyak dan sirup. Nah, oke. Nah, pada minyak dia tidak bisa tercampur dengan air. Nah, mengapa minyak dan air tidak dapat menyatu? Nah, tahukah kalian mengapa air dan minyak tidak dapat menyatu saat dicampur? Dikarenakan air memiliki berat jenis lebih berat dari minyak. Maka bila dicampur, air akan ada di bawah dan minyak akan ada di atas. Sementara itu, minyak dia bersifat non-polar atau tidak memiliki kutub. Oleh karenanya, air dan minyak tidak bisa tercampur ya.
Kemudian di sini kita lihat bahwa sirup ketika dicampur dengan air dia dapat tercampur. Oke. Kemudian di sini kopi. Nah, kopi ketika campur dengan air dia bisa tercampur ya, dan dia bisa menyatu. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa ada beras. Nah, ketika beras kita campur dengan air, dia tidak dapat menyatu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena beras merupakan zat tunggal. Dan juga begitu pula dengan pasir ya, dia tidak dapat menyatu dengan air karena dia merupakan zat tunggal. Nah, oke teman-teman, dari setiap zat-zat yang ada di sini yang telah kita campurkan air, bisa kita lihat bahwa ada beberapa zat yang ketika dicampur dengan air mereka tidak larut dengan sempurna atau mereka tidak menyatu. Nah, oke, jadi di sini dari zat-zat tersebut yang telah kita campurkan dengan air, di sini akan kita pisahkan mana yang termasuk zat tunggal dan zat campuran. Nah, oke, kita masuk pada zat tunggal. Nah, jadi zat tunggal di sini pasir ya, otomatis pasir karena dia di sini dia tidak tercampur dengan air atau dia tidak menyatu karena dia tidak larut sempurna. Oke. Di sini ada pasir, kemudian ada beras, kemudian ada minyak. Oke. Minyak awalnya dia di zat campuran, tapi ketika dicampur dengan air dia menjadi zat tunggal. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika air dan minyak dicampur itu dia tidak bisa menyatu. Jadi minyak ini dia masuk pada zat tunggal, atau zat tunggal biasa disebut dengan zat heterogen. Kemudian yang masuk pada zat campuran di sini atau yang zat yang dapat larut dengan sempurna dengan air di sini ada sirup, kemudian ada kopi. Nah, jadi hal ini dinamakan dengan zat homogen. Artinya zat itu dia bisa larut dengan air. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan praktikum kita. Nah, pasti kalian sudah paham kan yang mana saja yang termasuk dengan zat tunggal dan zat campuran. Nah, sekian video praktikum kita hari ini. Saya Mbak mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat untuk kita semua. Dadah!